kekasih hati. Assalamualaikum pendamping diri. Tak pernah ku bayangkan kau tawarkan genggaman mengobati luka di jiwa. Cinta adalah sebuah fitrah darinya yang tak tahu awalnya, akhirnya, dan berujung pada siapa. Semua sesuai dengan kehendak dan takdir yang Maha Esa. Kali ini, kami, Asrama Al-Huriyah, akan menceritakan sebuah kisah cinta yang menarik yang kami kemas dalam sebuah operet berjudul 7 Petala Cinta, 7 Petala Langit, dan 7 Petala Bumi. Yang akan diperankan oleh Afifah sebagai Ning Aisyah, Anissa Al sebagai Gus Wildan, Shofil sebagai Atar, Dani sebagai Ning Sinta, Ayun sebagai Fanya, dan artis-artis lainnya. Kini purna berganti cahaya. Selamat menyaksikan. Kasih tak pernah menyerah, walau ujian datang menyapa. Cinta yang dulu timbulkan luka, kini purna berganti cahaya. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang. Terlihat kesibukan di dapur sebuah pondok pesantren, karena pada hari itu seluruh warga pondok pesantren Faradis Sasabil bersuka cita menyambut calon anggota keluarga baru. Yakini hatiku. Di ruang tamu, Abah Syarif sedang menyambut keluarga dari Kiai Haji Abdul Latif dan Umi Hajah Siti Masrurah bersama putra mereka yang tak lain adalah calon suami dari Ning Aisyah Fahma Syarifah dan adiknya Ning Sinta. Terlihat perbincangan yang hangat antara kedua keluarga tersebut. Oh, inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersama. Begini Kiai, tujuan kami kemari adalah untuk menyambung tali silaturahmi supaya semakin erat. Yang kedua, yakni meminta putri jenengan untuk menjadi pendamping putra kami, Wildan Abdullah Mu'afa ini. Bagaimana menurut Kiai? Alhamdulillah sekali kalau Kiai berkeinginan seperti itu. Kalau saya, alhamdulillah sangat setuju. Namun semua keputusan ada di tangan Aisyah. Jadi semuanya saya serahkan kepada Aisyah. Bagaimana, Nduk? Apa kamu setuju? Seorang ayah adalah kepala keluarga. Dan apa yang diucapkan seorang ayah itu sabdo Pandito Ratu. Aisyah sebagai putri Abah menurut atas apapun keputusan Abah. Karena Aisyah tahu keputusan Abah tak pernah salah. Jadi, kamu setuju, Nak? Bismillah, nggih Bah, kula manut. Alhamdulillah. Semua yang hadir lega atas jawaban Ning Aisyah, terlebih Gus Wildan. Pertemuan pada hari itu berjalan dengan lancar dan telah ditentukan tanggal pernikahan Gus Wildan dan Ning Aisyah. Persiapan demi persiapan, pesta pernikahan Ning Aisyah dan Gus Wildan hampir selesai, dan mereka
menjadi lebih sering bertemu untuk kegemaran mereka membaca Al-Quran di tepi sebuah danau, tentu ditemani dengan adik Gus Wildan. Hingga pada suatu sore yang hangat, yang membawa Ning Aisyah pada kesedihan tiada berujung. Assalamualaikum Cinta. Waalaikumsalam Rindu. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam Ukti. Cie yang mau nikah, makin cantik aja. Ya iyalah, orang ada yang nyuruh. Tapi hasilnya masku jadi tambah cinta, tambah rindu sama sahabatku ini, iya enggak? Ah, kamu Sinta, pasti begitu. Kan yang mengajariku merias kamu. Mas ada urusan sebentar dengan Aisyah. Izin sebentar ya, Dek. Oh, enggak Mas. Aisyah, ada yang ingin aku bicarakan. Dalam Mas, mau bicara apa? Mahabbati Aisyah, tentang beberapa bulan sebelum pernikahan kita, izinkan aku untuk memantapkan hati di tanah suci. Untuk apa Mas? Apa selama ini keyakinanmu memilihku menjadi istrimu belum cukup? Bukan karena itu. Namun ada satu alasan yang belum mestinya kau tahu. Tetapi percayalah padaku, bahwa hatiku seutuhnya untukmu Mahabbati. Baiklah, jika itu memang keputusanmu. Aku belajar menjadi seorang istri yang patuh terhadap suami. Iya, aku percaya Syauqi. Oh ya Mahabbati, kutitipkan sorban ini kepadamu, untuk kau simpan dan kau jaga sampai aku kembali. Ini bukan apa-apa, hanya aku tak ingin menyisakan rindu yang menyeruak dalam hatimu. Tentu Syauqi, akan kupegang amanah yang kau beri. Tentang rindu, hanya doa yang mampu menjawab. Semua rinduku menyertaimu. Dan ingatlah bahwa cinta itu melemahkan tapi menguatkan. Dan cinta bukan menyedihkan, karena kita di antara 7 petala langit, 7 petala bumi, dan 7 petala cinta. Assalamualaikum Cinta. Waalaikumsalam Rindu. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak percaya saat dusta mampir bertahta. Akhirnya Gus Wildan pun pergi ke Mekah untuk alasan yang tak disebutkan. Hari demi hari pun berlalu, dengan diiringi rasa rindu yang tiada bertepi. Ning Aisyah hanya bisa menanti dan berdoa untuk Gus Wildan. Semoga Gus Wildan selalu dalam lindungan. Ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku. Assalamualaikum Abah. Maaf mengganggu. Waalaikumsalam. Iya, kemarilah nak. Itu Nduk, tolong kamu nanti ajari santri putri di dalam. Oh, enggak Bah. Oh iya Nduk, ilmu adalah hewan liar dan... Tali sebagai pengikatnya adalah catatan. Loh Nduk, kamu sudah tahu? Iya Bah, Mas Wildan yang memberitahu. Oh, bagus-bagus. Abah mengingatkanku ya? Tidak, Abah ingin kamu menasehati santri putri dengan kata-kata ini. Nggih, insyaallah Bah. Ya udah, Aisyah balik dulu. Assalamualaikum. Iya nak, waalaikumsalam. Menduakan saya adalah perbuatan yang membuat saya sedih. Astagfirullah, ngapunten Yai, ngapunten. Every time you miss me, you make me
Assalamualaikum Ukti. Ya Allah, Sinta. Waalaikumsalam. Ukti, aku mempunyai kabar gembira untukmu. Kabar apa, Ukti? Mas Wildan mau balik loh, dan sekarang dalam perjalanan. Benarkah? Mas Wildan akan pulang? Benar Ukti. Kalau begitu, ayo kita ke pasar untuk mempersiapkan kedatangan Mas Wildan. Ayo, kamu bahagia sekali Ukti. Alhamdulillah, aku sangat bahagia, Ukti, setelah menanti kabar ini darimu. Ya sudah, ayo berangkat. Aku izin sama Umi dulu ya. Oke, aku tunggu di depan gerbang ya. Sip. Astagfirullah, kenapa perasaanku tidak enak? Ya Allah, semoga Mas Wildan baik-baik saja. Ada apa Ukti? Oh, enggak apa-apa kok. Ayo kita pulang, Ukti. Ya sudah, ayo Ukti. Lalu mereka berdua pulang ke rumah Ning Aisyah. Assalamualaikum. Astagfirullah, Mas Wildan. Ukti kenapa? Mas Wildan kenapa Ukti? Masya Allah, Aisyah. Masya Allah. Bah, Aisyah kenapa? Abah, Umi, Ning Aisyah pingsan. Memang Mas Wildan kenapa? Sabar ya nak, pesawat yang ditumpangi Mas Wildan jatuh. Ya Allah, Mas Wildan, tidak mungkin. Umi, cepat panggilkan dokter. Abah bawa Aisyah ke kamar. Fajar, cepat kemari, bantu Abah. Oh, Bah. Ning Aisyah hanya bisa pasrah terhadap takdir, tak mampu membayangkan bagaimana keadaan Gus Wildan. Ning Aisyah selalu yakin bahwa Gus Wildan masih hidup. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa aku teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Memang tak mudah, tapi ku tegar. Sudahlah Ukti, ikhlaskan kepergian Mas Wildan. Ini sudah 2 minggu setelah kejadian itu, dan Ukti masih menangis. Sudahlah Ukti, tak baik meratapi nasib seperti ini. Ya, aku tahu. Aku ikhlas sebenarnya. Aku hanya belum percaya bahwa Mas Wildan pergi secepat ini. Iya Ukti, aku juga. Tapi ini sudah digariskan takdir, dan kita hanya bisa menerima. Iya, Ukti. Aku mengerti. Sebentar, aku ingin menghanyutkan sorban ini di danau. Bukankah itu sorban Mas Wildan yang dititipkan padamu? Lalu mengapa dibuang? Benar, sama sekali aku tak berniat membuangnya. Aku hanya tak ingin lebih larut lagi dalam kesedihan. Karena setiap aku melihat sorban ini, aku teringat Mas Wildan.
Kau harus jadi gadis yang kuat, Ukti. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentangnya. 1 tahun telah berlalu. Dening Aisyah tetap berkutat dengan kesedihannya. Abah dan Umi yang mengerti akan hal ini tak tega melihat putri sematawayangnya terus bersedih. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, ku ingin ku lupakannya. Aisyah, Dalam, Abah. Abah dan Umi boleh masuk. Enggak, Abah. Kau habis menangis, nak. Ah, tidak, Umi. Aku hanya kelilipan. Maaf, Nyun Sewu, Bah. Bicara di luar saja. Kamar Aisyah berantakan. Ya, di ruang keluarga saja. Sini, nak. Duduk di samping Abah. Iya, Abah. Nak, Umi tahu. Pasti kamu sangat terpukul dengan kepergian Wildan. Tapi ini sudah 1 tahun lebih. Sudah saatnya kamu membuka hati untuk orang lain. Tapi, Umi kan tahu bahwa Aisyah tidak bisa berpaling dari Mas Wildan. Iya, nak. Tapi mau sampai kapan? Nak, bersedih yang berlarut-larut itu tidak disukai oleh Allah. Abah, Umi, Aisyah mengerti. Aisyah sudah mencoba melupakan, tetapi tetap tidak bisa. Karena Aisyah sangat mencintai Mas Wildan. Ini sudah terlalu lama, nak. Umi rasa kamu harus mencari pengganti Nak Wildan. Umi, mengertilah, ini sulit bagi Aisyah. Aisyah, setidaknya ada seorang laki-laki yang bisa menghapus lukamu. Tidak, Umi. Kalaupun ada, aku ingin dia datang dari pintu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyun Sewu, Bi. Kitabnya mau ditaruh di mana? Abi. Nyun Sewu, ini ditaruh di mana? Oh, iya, nak. Taruh sini. Di sini saja. Oh, inje. Nyun Sewu, Bi. Astagfirullah. Nyun Sewu, Bah. Atar permisi dulu. Assalamualaikum. Oh, iya, nak. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Atar diminta untuk menemui Abah di pendopo. Abah pun menyuruh kodamnya untuk memanggil Atar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Saya diutus Abah memanggil Atar untuk menemui Abah di pendopo. Saya? Memang ada apa ya, Mas? Oh, maaf. Saya kurang tahu. Monggo, Mas. Oh, iya, Mas. Rek, aku pergi dulu ya. Oke, bro. Setelah itu, Atar segera menemui Abah di pendopo. Atar takut akan hal apa yang akan dibicarakan oleh Abah. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. Kemarilah, nak. Duduk di sini. Inggih, Bi. Langsung saja, nak Atar. Maksud Abi begini. Abi ingin menjodohkan kamu dengan Aisyah, putri Abi. Bagaimana, nak? Kamu setuju? Maksud Abi? Iya, nak. Abah ingin kamu jadi suami putriku, Aisyah. Tapi Abi, apa Abi tidak salah memilih? Tidak, nak. Sama sekali tidak. Bagaimana, nak? Apa kamu setuju? Nyun Sewu, Abi. Izinkan saya untuk memantapkan hati terlebih dahulu. Tentu, nak. Bermunajatlah kepada Allah. Minta yang terbaik darinya. Injih, Bi. Meski
Atar kaget bukan kepalang mendengar permintaan Abi, tapi ia tak dapat menolaknya. Karena ini kiainya sendiri yang meminta, dan tak bisa dipungkiri bahwa Atar juga menyimpan rasa terhadap Ning Aisyah. Di ruang tamu, Abah sedang berbincang bersama Umi dan Ning Aisyah mengenai hal yang disampaikan Abah kepada Atar. Ning Aisyah yang mendengar hal itu hanya bisa pasrah terhadap keputusan Abah. Bagaimana, Nduk? Kamu setuju? Insya Allah, Bah. Aisyah setuju. Alhamdulillah. Abah, Umi, Aisyah ingin sendiri. Iya nak, Abah dan Umi pergi dulu ya. Nggih, Abah, Umi. Beberapa bulan sebelum pernikahannya dengan Ning Aisyah, Atar tetap menjalankan tugasnya sebagai santri, yaitu tetap membelanjakan kebutuhan koperasi, karena Atar adalah ketua koperasi tersebut. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Atar, udah selesai belanjanya? Udah Kang, udah penuh apa belum? Kurang dikit. Tinggal 2 orang lagi. Kamu naik gak? Ya iyalah Kang. Atar melongok ke dalam angkot. Namun sayang, bangku yang masih sisa hanya di sebelah seorang cewek berbaju seksi. Atar bingung, tetap masuk atau mencari angkot lain. Tetapi karena waktu yang sudah mepet, akhirnya Atar tetap masuk dan angkot pun berangkat. Sesampainya di pondok, Atar segera menuju koperasi. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam. Baru pulang? Nggih Bah. Loh, Tar, sorbanmu kemana? Loh, kemana ya? Oh, ada kok Bah, ada. Atar kaget melihat sorbannya tidak ada di pundaknya. Terpaksa Atar berbohong kepada Abah. Sesampainya di kamar, seperti biasa, Atar mendapati rantang berisi makanan yang disertai dengan sebuah tulisan yang Atar tak tahu siapa pengirimnya. Ini sudah sering terjadi, dan teman-temannya pun sering menanyakan dari siapa makanan ini. Seperti biasa juga, Atar jawab dengan gelengan kepala. Yang saat ini dipikirkan Atar hanyalah sorbannya yang hilang. Keesokan harinya, Atar kembali ke pasar untuk mencari sorbannya yang hilang. Sudah sampai, Tar. Ganti bajumu dengan kaos dan ganti sarungmu dengan celana. Memangnya kenapa Kang? Nanti kau juga tahu. Nah, ini tempat Fanya bekerja. Oh, namanya Fanya. Baik, terima kasih ya Kang. Oke, aku narik dulu ya. Kau hati-hati loh. Oke Kang. Assalamualaikum. Kamu Fanya? Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Atar. Maaf, saya kesini mau mengambil sorban yang kamu bawa. Oh, jadi itu sorbanmu. Benar. Tolong ambilkan.
Baik, tapi kau harus ikut denganku. Maaf, tapi kemana ya? Sudahlah, ikuti saja. Kau ingin sorbanmu kembali kan? Baiklah. Atar terpaksa menuruti permintaan Vanya karena mengingat sorban itu benda yang paling berharga dalam hidupnya. Sorban tersebut pemberian dari Abah ketika ia sedang dikejar massa karena mencuri. Ayo masuk. Tidak, saya di sini saja. Kenapa? Kamu jijik melihatku kerja di kafe seperti ini? Tidak, tapi kita bukan muhrim dan saya tak pantas untuk masuk, apalagi hanya berdua denganmu. Alah, alasan. Jangan sok suci kamu. Kamu ingin masuk atau sorbanmu tak kembali? Maaf Nona, saya ingin sorban saya kembali, tetapi dengan Nona ambilkan. Aku tahu, kamu pasti jijik kan melihatku? Astagfirullah, bukan seperti itu Nona. Saya tidak pernah menilai Nona seperti itu, tapi kita memang bukan muhrim. Halah, omong kosong. Kamu pasti jijik kan? Iya kan? Istighfar Nona, istighfar. Percuma aku istighfar. Toh Tuhan tak pernah menjawab doaku. Istighfar Nona, asal Nona tahu, Allah itu maha pemaaf dan Allah itu mendengar semua doa-doa kita. Hanya saja Allah mengulur waktu untuk menjawab doa-doa Nona. Nona, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Bertaubatlah Nona. Buat apa bertaubat? Aku sudah kotor. Ada sisi bersih dari diri Anda Nona. Benarkah? Apa itu? Hati Nona. Hatiku? Benar. Maaf, bisa saya ambil sorban saya? Oh, iya, sebentar. Ini sorbanmu. Syukron Nona. Assalamualaikum. Oh iya Nona, wanita hidup dimiliki oleh semua orang. Ia juga seperti kematian yang dapat menaklukkan semua orang. Ia seperti keabadian yang memeluk semua orang. Iya. Waalaikumsalam. Tombok ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane. Malam ini adalah malam Jumat. Para santri bersiap-siap melakukan kegiatan ba'da isya. Wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpul. Panggilan kepada saudari Atar, ditunggu tamunya di ruang tamu. Terima kasih. Tuwatang ingkang luwe kaping limo dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu Vanya, ada apa? Iya, saya tersentuh oleh kata-katamu. Saya kesini ingin membenahi agama saya. Alhamdulillah. Kalau begitu saya bilang ke Abah dulu. Oh iya, silahkan. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam. Ada apa Tar? Nyun sewu Bah. Ini ada yang ingin Mbak di sini. Orangnya sudah menunggu di depan. Alhamdulillah. Langsung saja bawa masuk ke kamar tamu. Oh, nggih Bah. Atar permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vanya ditempatkan di ruang tamu di dekat musola. Setelah tinggal beberapa hari, Vanya mulai beradaptasi dengan lingkungan pondok. Hingga pada suatu waktu di sepertiga malam, ketika Atar sedang dalam perjalanan ke kamarnya, setelah selesai mujahadah di masjid, tiba-tiba Atar melihat asap mengepul dari jendela kamar Vanya. Tolong aku, tolong aku. Vanya, di mana kamu? Vanya! Tolong
tolong. Aku di sini, Atar. Aku di dalam. Keesokan harinya, Abah mencari Atar, tapi tidak bertemu. Abah mendapat laporan bahwa kamar tamu terbakar. Abah kaget dan segera pergi ke tempat kebakaran bersama beberapa santri. Astagfirullah, Atar! Kuperintahkan kau untuk pergi sekarang juga. Astagfirullah, banyak. Bagaimana bisa? Abah, Atar minta maaf, tapi ini salah paham. Tidak, pergi dari sini sekarang juga. Abah benar-benar murka terhadap Atar. Dengan perasaan kacau, Atar pergi dari pondok tanpa tahu arah tujuan. Sedangkan Ning Aisyah hanya bisa menangis melihat kejadian tersebut. Atar melangkahkan kaki keluar dari pondok pesantren Faradis Sasabil yang begitu dicintainya. Namun apa daya, ia telah diusir. Tanpa Atar sadari, kedua sahabatnya mengikuti Atar. Ketika masuk di sebuah desa, Atar dicegat oleh segerombolan perampok. "Hei, Atar! Siapa kau? Dari mana kau namaku?" "Kenapa? Kaget. Kok kamu tahu aku di sini?" Heh, jangan remehkan kami. Kami bertahun-tahun mencarimu untuk mengambil uang. Uang? Uang apa? Uang hasil rampokan kita yang kau bawa. Sudah kukembalikan ke yang punya. Apa? Enak sekali kau. Pasti uang itu kau ambil beberapa. Lalu kau kembalikan sisanya. Kau enak-enakan sendiri sedangkan kita habis dikeroyok massa dan tak dapat apa-apa. Demi Allah, aku tidak mengambil uang itu sedikit pun. Halah, omong kosong. Dasar bodoh. Rasakan ini. Mati kau. Astagfirullah. Awas, jangan sampai polisi tahu. Ayo, mayatnya kita buang ke tempat sampah. Hal ini diketahui oleh kedua sahabat Atar yang membuntutinya sedari pondok. Setelah perampok itu pergi, kedua sahabat Atar menolong dan membawa Atar ke rumah sakit. Kemudian dibawa pulang ke pondok pesantren. 3 hari berlalu. Akhirnya Atar sadar dari komanya. Ketika terbangun, ia kaget melihat bahwa ia berada di sebuah kamar. Masya Allah, di mana aku? Kang Atar? Abah? Umi? Kang Atar sudah bangun. Atar, kamu sudah sadar, Nak? Abah, saya di mana? Kamu di rumah saya, Nak. Tapi Abah sudah... Sudahlah, kamu tidak bersalah. Kami sudah tahu kamu dijebak. Fanya telah menjelaskan semuanya. Maafkan Abah dan Umi ya, Nak. Jadi, Abah dan Umi sudah mau memaafkan Atar? Iya, Nak, tentu. Atar, aku minta maaf atas perlakuanku yang tak pantas kepadamu. Aku benar-benar minta maaf. Tak apa, kau sudah kumaafkan. Terima kasih. Terima kasih, Atar. Atar, dari kejadian ini, kamu tidak memutuskan untuk tidak menikah dengan Aisyah, kan? Jika Abah dan Umi percaya, insya Allah saya siap. Alhamdulillah. Kalau begitu, kalian harus langsung melangsungkan pernikahan. Abah, persiapan dulu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintaimu. Dalam mihrab cintaku berdoa. Ning Sinta yang melihat adegan tersebut tak tahan menahan air mata yang tak mampu dibendung lagi. Ning Sinta berlari keluar rumah dan Ning Aisyah mengikuti Ning Sinta dari belakang hingga sampai berhenti di tepi danau. Dan terbongkarlah sebuah rahasia. Robbi, kenapa harus orang yang sama yang kami cintai? Mengapa bukan orang lain saja? Mengapa harus sahabatku? Assalamualaikum, Ukti. Waalaikumsalam, Ukti.
Ukti, boleh aku bertanya? Silahkan Ukti. Mengapa Ukti berbohong kepadaku? Berbohong? Berbohong apa Ukti? Berbohong bahwa Ukti juga mencintai Mas Atar. Berbohong jika Ukti tak sakit hati. Sudahlah Ukti, ini salahku yang sedari awal tak pernah berkata jujur bahwa aku mencintai Mas Atar. Biarkan ku pendam sendiri rasa ini. Cukup kamu dan aku yang tahu. Mengapa Ukti? Apa kau tak ingin menikah dengan Mas Atar? Mengapa kau tega membuatku menjadi sahabat yang menusuk temannya dari belakang? Mengapa aku jadi penghalang dari cinta kalian? Cukup Ukti, jangan menyalahkan dirimu lagi. Kau sahabat terbaikku. Aku ikhlas kau menikah dengan Mas Atar Ukti. Aku ikhlas. Tapi Ukti, apa kau? Sudah, jangan berbicara lagi. Akan jadi sahabat yang tak berguna jika aku merusak kebahagiaanmu. Aku ikhlas Ukti. Terima kasih Ukti. Persiapan pesta pernikahan antara Ning Aisyah dan Atar sudah mendekati sempurna. Tinggal menunggu hitungan hari. Ning Aisyah dan Atar sama-sama semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tuhan memberikanku cinta untuk ku persembahkan hanyalah padamu. Saat-saat yang dinanti pun tiba. Bagaimana? Ijab kabul ini sudah bisa dimulai? Iya, sudah Pak Naib. Baik. Mempelai pria siap? Mempelai wanita siap? Bismillah, siap Pak. Bagaimana Kiai? Ijab kabul ini Anda sendiri yang menikahkan atau diwakilkan saya? Saya wakilkan kepada Anda Pak. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam rindu. Ning Aisyah berlari ke hadapan Gus Wildan. Lalu semua yang mengenal Gus Wildan berlarian menghampiri Gus Wildan. Terutama Umi Masrurah, ibunda dari Gus Wildan, memeluk dan menangis di pelukan Gus Wildan. Gus Wildan hanya menanggapi dengan senyuman. Ngapunten Gus, ngapunten. Kenapa Mas berbohong kalau Mas masih hidup? Kenapa tidak mencoba menghubungiku? Maafkan aku Aisyah. Kau tahu musibah yang menimpaku bukan? Ceritanya panjang, nanti ku ceritakan. Sekarang kembalilah ke tempatmu dan laksanakan ijab kabul. Ngapunten Gus, tapi jenengan calon suami Ning Aisyah. Sudahlah, itu dulu. Sekarang kau yang jadi calon suami Aisyah. Lakukanlah ijab kabul. Aku ikhlas. Oh ya, sebelum itu, ini ada hadiah dariku untuk pernikahan kalian. Apa ini Mas? Ini sebuah Al-Quran yang kutulis dengan kedua tanganku sendiri. Yang awalnya sebagai mahar untuk calon istriku. Dan sekarang ini kuserahkan kepada kalian. Inilah alasan mengapa aku pergi ke Tanah Suci. Untuk berguru pada seorang kiai supaya aku dapat menulis Al-Quran ini dengan baik. Sudahlah Aisyah, jangan menangis. Lihat tuh, Atar sudah menunggu. Bagaimana? Jadi teruskan apa tidak? Kalau tidak, saya pulang nih. Ya janganlah Pak, lawang sini sudah kepengen punya cucu. Sudah, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Atarmah bin Dilara, angkahtuka wa zawajtuka Aisyah Fahma Syarifah binti Muhammad Ubaidillah Syarif wakil fi hadal aqdi bi mahri alfi hidiyata halan Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang hadir mengamini doa dari Pak Naib. Setelah selesai, berlanjut acara resepsi pernikahan.
Dan pada saat itu Gus Wildan bercerita bahwa ketika kecelakaan pesawat tersebut, Gus Wildan terdampar di sebuah pantai di negara terpencil. Gus Wildan dirawat oleh penduduk sekitar. Namun sayang, kaki kiri Gus Wildan tak bisa diselamatkan dan membuat Gus Wildan berjalan pincang. Aisyah, aku pulang dulu. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Aisyah, Atar, kita telah melewati 7 petala langit, 7 petala bumi, dan 7 petala cinta. Assalamualaikum. Abah, Umi, Wildan pulang dulu. Iya nak, waalaikumsalam. Iya mas, amin. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Uti. Barakallah ya. Ning Aisyah tersenyum bahagia melihat orang di sekelilingnya turut bahagia. Inilah jalan Allah yang melewati 7 petala langit, di mana lapisan surga yang kita daki dengan iringan hukuman hidup. Kemudian tengok ke bawah, 7 petala bumi yang masih berlaku untuk perjalanan kita yang mulai dari inti sampai keluarnya kita dihukum oleh suka duka. Biarpun itu, di antaranya selalu ada 7 petala cinta dalam setiap alurnya dapat menaklukkan petala yang lainnya. Inilah persembahan dari kami, Asrama Al-Huriyah. Semoga dapat menghibur Anda. Sampai ketemu lagi pada Prahaflah tahun depan.